Bismillahirrahmanirrahim. Di layar Anda sudah nampak benda-benda atau komoditas yang berjamur ya. Ada jagung, beras, kopi, jeruk. Ya, karena kita akan membahas mengenai kontaminasi jamur dan atau fungi pada pangan. Konten dari materi ini adalah kita akan membahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kontaminasi jamur penghasil mikotoksin pada bahan pangan, kemudian berbagai jenis mikotoksin yang dihasilkan, serta pengaruhnya pada kesehatan. Yang ketiga, berbagai produk pangan yang rentan terkontaminasi oleh jamur penghasil mikotoksin tersebut. Dan yang terakhir tentang bagaimana upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk mengendalikan kontaminasi jamur dan sekaligus mengendalikan produksi mikotoksinnya. Langsung saja. Oh iya, warning dari awal peringatan bahwa konten dari materi ini lumayan menakut-nakuti ya, sengaja. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kontaminasi jamur penghasil mikotoksin. Yang pertama tentu saja kondisi lingkungan. Yang kedua, mudah tidaknya suatu bahan itu dikontaminasi oleh jamur ya. Jadi zat gizinya, kemudian yang kedua faktor ekstrinsiknya adalah lingkungan. Faktor ekstrinsik yang pertama adalah kondisi lingkungan. Spora itu kan banyak sekali di udara. Kemudian iklim dengan RH tinggi dan suhu tinggi seperti yang ada di Indonesia, sekaligus dengan penanganan sanitasi yang buruk, itu dapat menyebabkan kontaminasi spora pada jamur. Kemudian karena kontaminasinya buruk, karena sanitasinya buruk, maka spora jamur akan masuk ke dalam produk dan kemudian menghasilkan mikotoksin atau racun. Miko artinya jamur atau fungi, toksin artinya racun, berarti mikotoksin adalah racun yang dihasilkan oleh jamur, yang kemudian ditemukan pada buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan serealia. Ini adalah jurnal dari Tornas et al. Tahun 2015. Jadi ada berbagai jenis kacang-kacangan, serta bahkan ya, dried fruits atau buah kering, buah yang dikeringkan, yang kemudian ternyata terkontaminasi jamur. Kemudian yang cukup tinggi frekuensinya, jadi dari sekian banyak sampel yang diuji, 76% sampel almond itu terkontaminasi oleh jamur. Kemudian walnuts itu bahkan 100%, dari semua sampel yang diuji semua mengandung jamur ya. Pine nuts itu 91% cukup tinggi. Kemudian pada dried fruits, ternyata raisin atau kismis itu yang paling banyak frekuensinya, atau dari sekian sampel yang diuji 60% itu mengandung terkontaminasi oleh jamur. Ini tadi ya yang pengen tahu apa itu almond, pecans, pine nut, walnuts, ini satu on kacang-kacangan ini ya. Siapa tahu kalian nanti suatu saat mau nemui di pasaran. Nah, terutama faktor yang mempengaruhi terjadinya kontaminasi itu macam-macam. Yang pertama adalah faktor biologis. Jadi si tanaman itu sendiri sudah rentan atau peka terhadap kontaminasi jamur. Kemudian mudah ditumbuhi oleh kapang penghasil mikotoksin baik di buahnya atau di batang atau di akar. Kemudian tanaman akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembaban, adanya kerusakan mekanis pada saat penanaman, kerusakan akibat adanya serangga, burung, tikus, dan lain sebagainya yang membawa spora jamur. Kemudian ketika tanaman itu dipanen, maka suhu dan kelembaban pada saat proses panen itu juga bisa menyebabkan timbulnya kontaminasinya akan semakin menyebar. Kemudian ada atau tidaknya alat pendeteksi kontaminasi jamur juga akan menentukan. Selain itu, apakah si petani kemudian juga menggunakan fungisida atau tidak, itu juga menentukan apakah hasil panen itu bisa terkontaminasi jamur. Kemudian hasil panen disimpan di gudang. Nah, suhu, kelembaban, dan adanya pendeteksi atau tidak di dalam gudang, ya pendeteksi kontaminasi jamur, itu akan menyebabkan menyebabkan tersebarnya kontaminasi jamur penghasil mikotoksin. Di sini, di gudang ini, bisa jadi komoditas yang semula tidak terkontaminasi jamur menjadi terkontaminasi karena dikumpulkan bersama dengan produk yang terkontaminasi. Kemudian, produk mengalami pengolahan dan dikonsumsi oleh manusia. Ada juga yang didistribusikan atau mengalami pemrosesan.
Nah, di sini yang penting apakah ada proses deteksinya, kemudian apakah proses pengolahan itu menghambat produksi jamur atau justru malah meningkatkan penyebaran jamur penghasil mikotoksin, Allahu a'lam. Kemudian sebagian hasil panen itu bisa menjadi pakan, ya, pakan ternak yang nantinya racun dari jamur ini bisa mengkontaminasi daging, susu yang pada akhirnya juga akan dikonsumsi oleh manusia. Sehingga kita manusia sebagai posisi tertinggi di rantai makanan itu dapat menjadi posisi yang paling rentan karena kita mengumpulkan aneka macam sumber kontaminasi itu di kita gitu. Pada produk pangan, kontaminasi jamur itu bisa terjadi. Bahkan pada produk yang disimpan maupun diolah, kemudian bahkan produk yang dipanaskan. Pada produk segar, buah-buahan dan sayuran sangat rentan mengalami kontaminasi jamur, terutama pada proses pemasakan di pohon ya, karena terjadi perubahan pH, kulit dan kadar karbohidrat. Sehingga bagian daging buah maupun kulitnya menjadi lebih rentan untuk ditumbuhi jamur dan untuk persebaran miselianya. Produk kemudian mengalami perubahan warna atau luka yang jelas. Kemudian ini adalah jenis jamur yang bisa mengkontaminasi buah, Penicillium, Aspergillus, Fusarium, dan seterusnya. Kemudian pada produk yang disimpan maupun produk olahan, produk susu itu juga sangat rentan terkontaminasi jamur. Meski disimpan di kulkas atau suhu dingin, tetap dapat terkontaminasi oleh Penicillium, Mucor, dan Cladosporium. Daging olahan. Daging olahan itu merupakan bagian dari IMF atau Intermediate Moisture Food atau makanan yang kadar airnya menengah antara 40 sampai 70%. Itu bisa terkontaminasi oleh Penicillium, Arubasidium, Cladosporium, dan Eurotium. Makanan dengan AW rendah, misalnya sereal, kacang-kacangan, rempah-rempah, susu bubuk, daging kering atau daging asap, abon misalnya, atau daging yang difermentasi, misalnya salami, itu dapat terkontaminasi oleh beberapa jenis jamur juga. Di ikan yang kering bisa terkontaminasi Aspergillus penicilloides, yang merupakan jamur xerofilik atau yang mampu tumbuh pada makanan dengan AW yang rendah. Pada ikan asin itu dapat terkontaminasi oleh Aspergillus, Eurotium, dan Wallemia cepi. Bagaimana kalau bahan pangan itu dipanaskan? Makanan dengan pH rendah, yang asam ya, dan kemudian dipanaskan, memang dapat merusak jamur. Tapi sebagian jamur perusak itu ternyata masih bisa bertahan. Ada juga yang jamur ini mengkontaminasi setelah proses pemanasan. Kemudian contohnya adalah Penicillium atau beberapa genera Aspergillus yang mengkontaminasi bread atau roti. Indonesia sendiri seperti apa? Indonesia merupakan negara tropis dengan RH tinggi, ya, kelembaban tinggi, kemudian suhu hangat. Kemudian banyak di antara kita terbiasa untuk melakukan poor handling, jadi menangani bahan pangan itu dengan semena-mena, ya, diletakkan di lantai tanpa alas dan ya kayak gitu aja dibiarin dengan alasan bahwa toh nanti juga akan dimasak dan dipanaskan. Ya udah biasa aja. Toh jamur juga nggak kelihatan. Kalau misalnya dipanaskan nanti juga akan mati. Enggak. Jamurnya mungkin bisa mati, tapi ada sebagian jamur yang justru bertahan dan menghasilkan mikotoksin. Mikotoksin itu protein, yang mana banyak di antara protein mikotoksin itu yang tahan kepanasan. Kemudian populasi kita sangat banyak, sehingga kita butuh banyak bahan pangan. Sayangnya, ya, pertanian kita itu baik proses penanaman, kemudian panen, penyimpanan dan lain sebagainya, itu tadi improperly, poor handling, ya, dan kondisi penyimpanannya atau storage kondisinya buruk sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan jamur yang nanti lama-lama akan menghasilkan mikotoksin. Mikotoksin itu sebenarnya metabolit ya yang dikeluarkan oleh jamur tersebut. Sama seperti kita mengeluarkan kotoran, ya seperti itulah protein yang dihasilkan oleh si jamur ini. Padahal mikotoksin itu lebih stabil dibandingkan jamurnya. Stabil terhadap berbagai macam faktor. Sehingga ketika makanan itu terkontaminasi oleh mikotoksin,
dapat menyebabkan mikotoksikosis atau keracunan akibat tidak sengaja mengkonsumsi mikotoksin. Lihatlah ini adalah jamur pembentuk mikotoksin pada jagung. Jadi ini miselianya indah sekali ya, warna-warni. Ada yang warnanya pink, kuning, oranye, hijau, putih, hitam, Aspergillus niger, dan seterusnya. Ini adalah penelitian dari Profesor Sarjono tahun 2008. Indah sekali. Foto ini bisa menyebabkan saya tidak bisa mengkonsumsi jagung untuk dalam waktu yang cukup lama. Saya nggak bisa makan sup jagung, nggak bisa makan bakwan jagung tuh gara-gara foto ini. Karena saya pernah melihat foto ini dan mendapat informasi dari Profesor Sarjono mengenai kontaminasi jamur penghasil mikotoksin pada jagung di Indonesia tuh ngeri. Saya sampai nggak doyan makan jagung. Even jagung bakar loh nggak doyan gara-gara ini. Ini kalau dilihat secara mikroskopis seperti ini ya, indah sekali bukan? Kalau misalnya ada di antara Anda yang namanya indah, tolong jangan tersinggung ya. Ini sporanya, dan apa saja sih mikotoksin yang dapat dihasilkan oleh jamur dan gimana sih pengaruhnya bagi kesehatan? Ada banyak banget ya, aflatoksin, okratoksin, zearalenone, fumonisin, T2-HT2 toksin, deoksinivalenol, dan seterusnya, sitrinin, patulin. Anda bisa mencari tahu pada buah atau bijian apa saja yang kira-kira terkontaminasi. Tapi di materi ini saya akan menyampaikan sebagian saja, jadi sekitar 4 dari sekian banyak racun ini ya. Saya akan menyampaikan kira-kira 4 aja. Itu jadi cukup banyak, serem. Yang pertama, fumonisin. Jadi, toxigenic fungi atau jamur yang mampu menghasilkan toksin itu dapat mengkontaminasi bahan pangan mulai dari ladang, sehingga ada yang namanya field mycotoxin atau mikotoksin ladang. Ketika produk kemudian dipanen dan disimpan, maka ada yang namanya field mycotoxin campur dengan storage mycotoxin. Kemudian di tempat penyimpanannya tumbuhlah storage fungi gitu ya, atau jamur yang terutama tumbuh di tempat penyimpanan yang kemudian menghasilkan mikotoksin atau storage mikotoksin yang dihasilkan pada saat penyimpanan. Contohnya adalah Fusarium. Fusarium adalah jamur yang bisa tumbuh pada jagung dengan aneka macam favorable factors atau faktor-faktor yang menguntungkan pertumbuhannya, maka Fusarium kemudian akan tumbuh. Contohnya adalah Fusarium graminearum dan Fusarium lyceola. Kemudian Fusarium ini pada saat dipanen maupun pada saat penyimpanan kemudian dapat menghasilkan zearalenone, deoksinivalenol, dan fumonisin. Apa saja efeknya? Anda bisa melihat sendiri. Banyak sekali mikotoksin itu efeknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dapat menyebabkan kanker atau senyawa karsinogenik. Contoh yang paling banyak adalah aflatoksin. Aflatoksin, Aspergillus flavus toksin atau racun yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus. Aspergillus flavus parasiticus. Nah, ini efeknya adalah karsinogenik dan embriotoksik atau toksik beracun pada embrio. Kalau misalnya ada orang keguguran, bisa jadi dia karena dia mengkonsumsi makanan yang di dalamnya sudah terkontaminasi oleh aflatoksin. Aflatoksin M1 dapat ditemukan pada produk susu. Kemudian di sini ada melihat bahwa komoditi yang paling sering ditemukan toksin jamur adalah jagung. Kemudian diikuti gandum, barley, kemudian okratoksin A itu juga ditemukan pada bijian kopi, coklat, dan gandum. Efeknya karsinogenik. Kemudian Meka et al. Tahun 2010 melaporkan tentang suatu racun yang namanya eniatin A1 dan B1 yang sifatnya sitotoksik terhadap sel manusia. Sehingga pertumbuhan sel dapat terhambat ketika sel tersebut terpapar dengan eniatin. Kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung jamur, kemudian jamurnya sudah menghasilkan mikotoksin, maka kita sekaligus mengkonsumsi mikotoksin kan. Nah, kemudian kalau toksin itu tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh kita, mengendap di suatu jaringan, maka kemudian dapat menyebabkan jaringan ini mengalami mutasi dan akhirnya menjadi kanker. Okrotoksin misalnya.
Ochrotoksin dapat dihasilkan oleh beberapa jenis jamur yang kemudian mengkontaminasi kopi. Jadi akan ada kemungkinan Anda mengkonsumsi kopi yang di dalamnya ada ochrotoksin ya. Serem kan? Ochrotoksin dihasilkan oleh Aspergillus ocraceus, Penicillium verrucosum, dan Aspergillus niger. Disebut Aspergillus niger, niger itu artinya hitam, karena misalnya warnanya hitam. Nah, kemudian Anda tidak sengaja ya tanpa Anda ketahui mengkonsumsi kopi yang ada ochrotoksinnya. Kalau misalnya wanita dapat mengalami keguguran, kemudian kalau mengendap di liver dapat menyebabkan keracunan pada liver, kemudian kalau mengendap di ginjal dapat menyebabkan nephrotoxicity, kemudian kalau di jaringan yang lain juga bisa menyebabkan kanker pada jaringan tersebut. Kabar baiknya adalah ochrotoksin memang bisa dikurangi kadarnya dengan beberapa proses ini ya, dengan proses tekanan tinggi, radiasi, baik radiasi gamma maupun ozon, kemudian treatment ultrasound. Jadi diberi ekstraksinya diberi getaran yang cukup tinggi. Sudah banyak laporan mengenai hal ini. Tetapi akan ada kemungkinan juga kalau misalnya bijinya tidak diproses secara seperti ini, Allahu a'lam, kita bisa loh mengkonsumsi, nggak sengaja mengkonsumsi ochrotoksin. Dan berikut ini adalah diagram yang disederhanakan dari rute kontaminasi mikotoksin pada bahan pangan. Ada beberapa faktor ekstrinsik dan intrinsik serta faktor lingkungan yang kemudian menyebabkan kontaminasi jamur serta pertumbuhannya pada tanaman. Bisa karena sporanya ada di udara atau dibawa oleh burung, serangga, serta tikus. Sehingga kemudian ketika panen akan menyebabkan adanya jamur gitu ya yang tumbuh pada komoditas pangan, terutama apabila tidak digunakan fungisida. Kemudian adanya interaksi mikrobia dengan mikrobia yang lain, bisa si jamurnya malah makin parah tumbuhnya, atau misal juga bisa terhambat. Kemudian setelah bahan pangan ini dipanen, kemudian disimpan. Pada proses penyimpanan ini, faktor intrinsik dan ekstrinsik juga masih dapat berlaku, sehingga dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan jamur serta produksi racunnya. Bagaimana kemudian ketika diolah? Nah, di sini bisa jadi proses pengolahan yang diterapkan pada produk pangan akan menyebabkan kematian pada jamurnya. Tetapi bagaimana dengan mikotoksinnya? Bisa jadi mikotoksinnya itu resisten. Kemudian ada pada saat pengolahan ada bahan itu yang diberi spices dan herbs gitu ya, rempah dan bumbu gitu. Kalau misalnya rempah dan bumbu ini terkontaminasi oleh jamur penghasil mikotoksin, maka tambahannya ini justru akan menambah racun pada processing ini. Tetapi kalau misalnya rempahnya itu bisa menghambat pertumbuhan jamur, itu kan bagus. Cuman kalau misalnya meningkatkan, karena nanti akan saya jelaskan bahwa beberapa rempah dan bumbu itu ternyata ada yang terkontaminasi oleh jamur penghasil mikotoksin. Kemudian hasil dari panen itu kan sebagian juga ada yang dijadikan sebagai pakan. Misalnya sekam, itu bisa menjadi pakan bagi ini sapi, kambing, poultry, ayam, bebek dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi daging dari hewan yang mengkonsumsi pakan yang terkontaminasi jamur penghasil mikotoksin, maka mikotoksin tersebut juga dapat mencemari daging dan susunya. Kemudian ketika daging dan susu mengalami processing, perlu dipertanyakan lagi, bagaimana kadar mikotoksinnya. Kemudian dari aneka produk ini akan diolah menjadi processed food, ya, baik dari daging, susu, aneka makanan pasca panen ini dari komoditas pertanian ini, kemudian diolah menjadi processed food dan akan dikonsumsi oleh kita manusia. Di sisi lain, processing juga akan menghasilkan byproduct atau waste yang banyak dijadikan sebagai pakan
Yang nantinya kalau misalnya waste atau byproduct ini juga tercemar mikotoksin, maka susu dan daging yang nantinya akan kita konsumsi itu juga tercemar mikotoksin. Ujungnya di kita. Pada produk daging itu terutama efeknya atau kuncinya ada di animal feed ini atau pakan. Karena ketika kita mengkonsumsi daging yang hewannya mengkonsumsi pakan yang terkontaminasi jamur, maka kita bisa terkontaminasi juga. Daging yang kita konsumsi itu bisa terkontaminasi. Nah, spices itu ada yang justru malah menambah kadar mikotoksinnya, gitu, pada meat product. Nah, sekarang kita bahas berbagai jenis produk pangan yang rentan terkontaminasi jamur. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya, daging. Kemudian ini ada jurnal tahun 2002 yang membahas tentang apa saja apa saja produk yang terkontaminasi oleh aflatoksin antara tahun 90 sampai tahun 2002. Aflatoksin ternyata ditemukan pada jagung dan produk olahannya. Ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian pada kacang-kacangan juga ditemukan kacang tanah, kedelai, dan produknya termasuk tempe. Kemudian pada merica putih dan lada hitam, kemudian pakan ayam dan pakan bebek. Sampelnya itu diambil dari petani, pengepul, pedagang pasar, supermarket, eksportir, peternak, penggilingan, gudang bulog. Ya. Aflatoksin itu ternyata tinggi sekali pada produk-produk yang diambil di pasar. Contohnya adalah jagung, kacang tanah, pakan ayam, dan pakan bebek. Sedangkan level aflatoksin rendah itu ditemukan pada tempe. Sebagian sampel kedelai itu tidak mengandung aflatoksin. Kenapa? Karena kedelai itu mengandung asam fitat. Asam fitat mampu mengikat ion Zn yang diperlukan oleh si jamur itu untuk menghasilkan aflatoksin. Kalau Zn itu diikat oleh asam fitat, maka jamurnya tidak bisa menghasilkan aflatoksin. Pada produk kacang tanah, ya ada spoilage fungi atau jamur yang menyebabkan kebusukan, ada mycotoxigenic fungi. Ketika dilakukan analisis pada berbagai sampel kacang tanah, ternyata ditemukan 80% sampel itu terkontaminasi Aspergillus niger. Kemudian ini penelitian dari Profesor Sarjono dari FTP UGM. Jadi beliau mengambil sampel kacang tanah, kemudian dikaji beberapa jenis jamur yang bisa tumbuh di sana. Ternyata 80% sampel mengandung Aspergillus niger, kemudian lebih dari separuh terkontaminasi Erythronium cephalieri dan Erythronium rubrum, kemudian 98%, hampir 100% kacang tanah mengandung Aspergillus flavus yang dapat menghasilkan aflatoxin. Seram kan? Kemudian jagung. 80% mengandung Aspergillus flavus, 73 terkontaminasi oleh Fusarium moniliforme, sehingga dalam satu sampel jagung itu bisa terkontaminasi oleh banyak sekali jamur. Ya, jadi kita makan jagung itu makan campuran jamur, makan kacang tanah makan campuran jamur, gitu ya. Kemudian kedelai, ya 81% sampel mengandung Aspergillus flavus. 60% Erythronium rubrum. 10% Aspergillus candidus, dan seterusnya. Kemiri. Kemiri di dapur Anda itu dapat terkontaminasi oleh field fungi atau jamur di ladang, gitu ya. Kemudian spoilage fungi, jamur pembusuk, dan mycotoxigenic fungi. 95% sampel kemiri mengandung Aspergillus flavus. Sehingga dapat diduga bahwa kemiri yang ada di dapur Anda, dapur emak Anda itu ada Aspergillus flavus dan juga ada Aspergillus nigernya. Demikianlah. Kemudian padi itu 80% terkontaminasi Aspergillus flavus, tinggi sekali kan? Sedangkan beras yang sudah digiling itu persentasenya lebih rendah. Hal ini dapat diduga karena yang terkontaminasi jamur adalah bagian luarnya atau kulit luarnya atau sekamnya, ya. Yang ketika digiling sekamnya kan dibuang.
Tetapi masalahnya, sekam yang boleh jadi terkontaminasi Aspergillus flavus dalam jumlah tinggi ini, kemudian dijadikan sebagai pakan ayam, campuran pakan kambing dan sapi, dan seterusnya. Sehingga kita masih bisa mendapatkan aflatoksin dari daging. Merica. 90% merica mengandung Aspergillus flavus. 90% mengandung Aspergillus sidowi, dan seterusnya. Dapat diduga bahwa merica yang ada di tempat Anda itu ya seperti itu. Tapi saya pernah baca jurnal yang menunjukkan bahwa merica bubuk yang masih baru yang dalam kemasan itu kadar aflatoksinnya amat sangat rendah. Sehingga kemungkinan ada proses deteksi aflatoksin di pabrik merica bubuk. Jadi kalau bisa milih, ya kalau soal rasa, merica yang paling enak adalah merica bijian. Tapi kalau mempertimbangkan keamanan dan kepraktisan, sepertinya merica bubuk yang beli di toko itu, beli di warung, lebih aman. Aspergillus flavus ditemukan di hampir semua sampel, mengkontaminasi 90% kacang, kemiri, merica, sehingga trio kuek-kuek ini Aspergillus flavus, Fusarium, dan Penicillium merupakan mycotoxigenic fungi yang sangat umum ditemukan pada bahan pangan di Indonesia. Kemudian field fungi sama mycotoxigenic fungi reduce significantly in milled rice. Jadi pada saat penggilingan kadarnya bisa berkurang. Tapi itu tadi dikonsumsi oleh ternak kan sekamnya itu. Di sini ya higher percentage of contamination itu ada di middleman atau pengepul. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama produk itu disimpan dan kondisi gudang penyimpanannya itu buruk, maka akan semakin meningkatkan kadar aflatoksin B1. Padahal kadarnya itu maksimal 2000 ppb. Ya. Tapi kadarnya rendah itu juga kalau misalnya mengendap juga bahaya. Di sisi lain, produk dari jagung misalnya marning, tahu marning nggak ya kalian? Jagung yang digoreng kering. Itu kadar aflatoksin B1-nya rendah. Sehingga boleh jadi proses pembuatan marning itu dapat menurunkan kadar aflatoksin B1. Kemudian ini adalah sampel kacang-kacangan. Ada kacang tanah yang kemudian ada yang dikupas, ada kacang tanah utuh, ada kacang tanah kupas, ada kacang tanah yang disangrai, ada flour roasted itu kacang yang ada selaput tepungnya itu loh. Apa itu namanya? Saya lupa. Kemudian kacang yang dibungkus telur, kacang telur. Kemudian ada peanut butter atau selai kacang. Kemudian yang macam-macam ini ya. Kemudian ada peanut chili sauce. Peanut chili sauce adalah sambal pecel. Sambal pecel itu adalah peanut chili sauce. Jagung, produk jagung. Ada baby food product ya, yang mengandung jagung. Dapat dilihat di sini bahwa banyak sekali positif sampelnya itu tinggi. Untuk yang 100% ada peanut chili sauce alias sambal pecel tadi, kemudian jagung, serta kacang yang utuh. 100%. Peanut butter 87,5%, artinya hampir 90% dari selai kacang itu mengandung aflatoksin B1. Ini 100%. Kemudian kadarnya yang cukup tinggi itu ada pada kacang, selai kacang, pada sambal pecel, dan pada jagung. Padahal maksimum level dari aflatoksin di various nut grain itu sebenarnya kalau di produknya ini ya, itu maksimal 0,5 sampai 15 ppb atau part per billion. Enggak boleh lebih banyak itu sebenarnya di produknya, di komoditasnya. Lah ini sudah berapa kali lipat? Coba 200, hampir 250. 15 kalau dikali kalau menuju ke 250 itu berarti dikali berapa itu? Berapa kali lipatnya? 1, 2, 3. 17 kali lipatnya.
dari yang diperbolehkan. Ngeri toh. Di bagian kacang yang belum ada apa-apanya, belum diapa-apain itu 6.000. Berarti 400 kali lipat dari yang diizinkan. AFP1 remain in final product. Padahal aflatoxin B1 itu dapat tersisa, dapat ditemukan juga pada final produknya atau produk akhir. Contohnya ini ya, kacang, kemudian di sini ada peanut butter, ada selai kacang. Masih ada kan AFP-nya. Demikianlah. Kemudian ini adalah fumonisin. Tadi kita bahas aflatoxin B1, sekarang kita bahas fumonisin. Dari sekian banyak sampel yang diuji, sekian banyak sampel yang positif. Pada tepung maizena, itu dari yang diuji oleh Nuryono et al. Tahun 2004 ini nggak ada. Tapi kemudian produk yang dihasilkan oleh UKM, dari 17 produk, yang kemudian produk-produknya itu maize-based food, atau makanan yang diolah dengan menggunakan jagung, dari 17 sampel, 16 positif. Pada pakan ini tinggi sekali. Dari 30 sampel yang diuji, 29 mengandung fumonisin. Kemudian bagaimana dengan zearalenone? Dari 21 sampel yang dianalisis dari industrially produced, itu 4 yang positif. Cukup rendah. Demikian juga dengan UKM dan makanan yang mengandung jagung. Tapi pada pakan, Anda lihat, pakan itu tinggi sekali. Dari 21 sampel, 18 mengandung zearalenone dengan kadar sampai 6,2 sampai 199 ppb. Meskipun hanya sebagian kecil, tetapi kadarnya cukup tinggi. Ini adalah jurnal tahun 2014. Ada 2 jurnal. Yang jurnal pertama tentang kontaminasi penicillium pada biji coklat, kopi, dan ketela kering. Ya. Kontaminasi okratoksin. Ini profesor saya. Ini juga dosen UGM, ini Pak Sigit Setiabudi. Bu Endang S. Rahayu ini juga profesor di teknologi pangan UGM. Ternyata ditemukan bahwa penicillium itu mengkontaminasi kakao dan kopi yang ditanam di Yogyakarta. Kemudian yang paling banyak adalah Penicillium citrinum yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan okratoksin. Kemudian jurnal kedua ini, Animal Tindah, tahunnya adalah tahun 2016, ya, menemukan bahwa kandungan aflatoksin, fumonisin, zearalenone, okratoksin, deoksinivalenol, dan toksin T2 itu sangat banyak ditemukan pada pakan, ya, dan kemudian disarankan agar petaninya menggunakan fungisida yang tepat. Kemudian aflatoksin dan metabolitnya juga ditemukan pada daging, susu, dan telur. Ini tahun 2016. Jadi tadi dari 2002, 2004 kita loncat ke 2014, sekarang ke 2016. Kemudian ada jurnal yang lebih baru 2019. Meskipun bahasa Inggris tapi penelitinya orang Indonesia, orang Sumatera Utara. Para peneliti ini mengkaji 10 macam rempah kering, mulai dari lada hitam sampai merica, yang dibeli dari 9 penjual dari 5 pasar tradisional di Medan pada April hingga Juli 2018, baru 3 tahun yang lalu. Ternyata dari rempah-rempah tersebut banyak ditemukan Aspergillus, kemudian diikuti Fusarium, Mucor, Penicillium, dan Rhizopus. Aspergillus flavus ditemukan mengkontaminasi merica, biji pala, kapulaga, dan lada hitam dengan jumlah yang cukup tinggi. Sedangkan Aspergillus falieri mengkontaminasi ketumbar dan biji pala. Inilah mereka, ya, rempah-rempah kita. Kemudian strain toksigenik atau yang menghasilkan toksin itu ditemukan pada 3 produk. Lada hitam, kemudian kapulaga, dan merica. Nah, kemudian di sini Anda bisa melihat Star Anise, dialah bintangnya, ya, bentuknya seperti bintang dan dia juga bintangnya karena kadar toxigenic strain-nya itu nggak ada. Ya, peneliti ini kemudian menduga
ada senyawa aktif di dalam star anise atau bunga lawang yang kemudian mampu menghambat produksi aflatoksin dan menghambat produksi jamurnya. Jadi di sini Anda bisa lihat isolatnya nggak ada, nggak ditemukan. Kemudian toxigenic strain-nya juga nggak ada. Berarti bunga lawang ini potensial untuk digunakan dalam pengolahan ya, untuk menghambat produksi jamur Aspergillus flavus maupun toksinnya. Mikotoksin ternyata juga ditemukan pada tempe. Ini adalah disertasi Rian Anggriawan tahun 2018. Jadi ditemukan eniatin A1, B, dan B1 yang kemudian yang di merah-merah ini jumlahnya itu jauh lebih tinggi daripada legal limit atau batas maksimum. Batas maksimumnya adalah 2000 mikrogram per kilogram menurut SNI, tetapi kemudian kadarnya di sini 2682. Ternyata pada tempe itu juga ditemukan. Kemudian rhizopus atau jamur putih yang kemudian misalnya putihnya itu melingkupi tempe itu loh, ternyata tidak bisa melawan tadi Fusarium proliferatum dan bisa tumbuh bersamanya. Kondisi yang menyebabkan kontaminasi, yang menyebabkan rentan kontaminasi adalah unhygienic environment of the workshop. Jadi tempat produksinya itu tidak higienis. Sehingga mikotoksin itu banyak ditemukan atau diisolasi dari tempat pengolahan tempe yang higienisnya buruk. Dan positif Fusarium. Sehingga kalau workshopnya itu tidak higienis, maka kontaminasi akan selalu mungkin. Kalau Anda mungkin KP di tempat pengolahan tempe, Anda akan tahu bahwa untuk mengupas kulit ari tempe, kulit ari kedelai, ya sebelum diolah menjadi tempe, itu banyak pengusaha itu yang prosesnya, pegawainya itu menginjak-injak si kedelai. Jadi kedelainya itu diinjak-injak dengan kaki untuk kemudian mengupas kulit ari kedelainya. Jadi bisa jadi kalau misalnya Anda KP di pabrik tempe, Anda bisa tidak doyan tempe untuk waktu yang lama. Ya, kalau saya masih doyan, meskipun saya sudah beberapa kali ke tempat pembuatan tempe. Mikotoksin yang ditemukan pada tempe itu ternyata tidak menyebabkan perbedaan kekerasan, tekstur, pH maupun warna, sehingga kita tidak bisa melihatnya secara fisikal, gitu ya, tidak berbeda secara nyata. Tetapi yang berbeda adalah kadar proteinnya dan komposisi asam amino sehingga menyebabkan kandungan gizi maupun rasanya berbeda. Dari data yang dikumpulkan oleh Rian Anggriawan ini diketahui bahwa kadar protein dari tempe yang terkontaminasi itu lebih rendah, kemudian asam amino yang bertanggung jawab pada rasa gurih yaitu L-aspartat dan L-glutamat itu jauh lebih rendah pada tempe yang terkontaminasi. Karena ada kemungkinan bahwa asam-asam amino ini dipergunakan untuk pertumbuhan si jamur dan juga untuk produksi toksinnya. Sehingga tempe yang terkontaminasi itu L-aspartat dan L-glutamatnya lebih rendah. Dan juga untuk produksi energi dari si tempenya. Anda L-aspartat sama L-glutamat itu kan ini ya, zat-zat yang dihasilkan pada TCA cycle, ya kan? Ketika di biokimia itu kan sudah dijelaskan ya. Sehingga yang tempe yang terkontaminasi akan mengalami penurunan L-aspartat dan L-glutamat. Sehingga kemudian rasanya menjadi kurang gurih. Jadi saya kurang tahu ini bagaimana cara mengujinya. Apakah kemudian panelis diminta untuk mengicipi sampel dari tempe yang terkontaminasi, kemudian diminta untuk memuntahkan dan kemudian kumur-kumur atau seperti apa. Tapi hasilnya seperti ini, bahwa tempe yang normal itu lebih gurih, meskipun mentah gitu ya. Kemudian tempe yang terkontaminasi itu kalah gurihnya. Kemudian pada level konsumsi dan risiko itu cukup rendah. Jadi tolerable daily intake-nya kan 2000 nanogram per kilogram atau 0,1 ppb. Dan kemudian tempe yang dikonsumsi oleh bayi, anak-anak maupun orang dewasa itu jumlahnya masih jauh lebih rendah daripada tolerable daily intake atau jumlah yang boleh dikonsumsi. Silakan presensi. Ya. Sekarang kita masuk ke pengendalian kontaminasi jamur penghasil mikotoksin. Gimana cara kita mengendalikan kontaminasi jamurnya dan mengendalikan produksi mikotoksinnya? Cemaran mikotoksin itu kan mengkhawatirkan, sehingga langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya mikotoksin, sehingga kita bisa menangani produk itu dengan lebih baik.
petani bisa menangani produk juga dengan lebih baik. Kalau misalnya kita punya bumbu kemiri atau merica atau apa itu bisa dijemur terlebih dahulu setelah dibeli, sorry. Apakah ini kemudian mengurangi mikotoksinnya? Allahu a'lam. Tapi paling tidak kemudian kadar airnya dapat berkurang. Karena pengurangan AW itu dapat menghambat pertumbuhan jamur. Yang kedua, perbaikan metode budidaya. Ini di level petani ya. Kemudian yang ketiga, perbaikan metode panen dan pasca panen, kemudian menyediakan alat pengering dan teknik penyimpanan yang benar, ini di level petani dan di level kebijakan. Kemudian kita sebagai teknolog pangan bagaimana? Kita dapat mengkaji dan meneliti bagaimana proses pengolahan yang baik untuk menghambat produksi jamur serta detoksifikasi mikotoksin pada bahan mentah, baik secara kimiawi maupun biologis melalui proses fermentasi. Jadi Profesor Sarjono itu bisa menemukan jamur yang bisa melawan Aspergillus flavus dan melawan produksi mikotoksinnya. Jadi screening, melakukan screening kira-kira apa yang mikrobia apa yang bisa melawan jamur penghasil mikotoksin. Mencari mikrobia yang dapat melawan jamur, gitu ya, yang mampu melawan Aspergillus flavus maupun jamur-jamur yang dapat menghasilkan racun. Kemudian mencari teknologi yang tepat untuk mengurangi kontaminasi. Ketiga peneliti dari BPTP ini pada tahun 2014 menemukan bahwa apabila kakao itu difermentasi pada 3 wadah, yaitu fermentasi dengan keranjang, dengan kotak kayu bertingkat dan kotak kayu tunggal, maka yang paling mampu untuk menghambat produksi aflatoksin adalah seperti ini, yang tunggal. Ya, kemudian kotak fermentasinya ini ya memiliki hand crank atau pemutar. Nah, ternyata kondisi fermentasi dengan yang dilengkapi alat pemutar ini dapat menurunkan konsentrasi mikotoksin. Kemudian di review yang sudah saya share ke kalian di grup, itu ada istilah natamisin ya. Natamisin adalah antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces natalianense yang kemudian diaplikasikan di permukaan keju untuk menghambat kontaminasi jamur di permukaan keju. Nah, makanya kita bisa loh mencari biopreservatif alami gitu ya, baik berupa antibiotik maupun strain mikrobia. Jadi mikrobia dengan sifat anti jamur. Kemudian mikrobia yang sangat populer untuk anti jamur itu adalah BAL, bakteri asam laktat. Berbagai strain dari Lactobacillus casei maupun Lactobacillus plantarum itu memiliki efek inhibisi pertumbuhan jamur atau efek penghambatan terhadap jamur. Kemudian kontaminasi L. plantarum dengan yeast Picorhamomyces anomalus memiliki aktivitas anti jamur untuk melawan Penicillium roqueforti pada adonan roti. Kenapa? Karena kombinasi ini akan menghasilkan etil astat dan beta-1,3 glukanase yang dapat melawan jamur. Berbagai jenis jamur juga mampu menghasilkan protein anti jamur atau antifungal protein yang kaya sistein dalam strukturnya. AFP ini mampu melawan jamur pembusuk Penicillium roqueforti dan juga diaplikasikan pada keju dan daging fermentasi atau salami karena AFP akan merusak kemampuan jamur dalam memproduksi kitin. Kitin adalah komponen penting pada dinding sel jamur. Sehingga kalau jamurnya tidak mampu memproduksi kitin gara-gara AFP, maka dinding selnya akan rusak, kemudian isi selnya akan keluar, dan si sel jamurnya akan mati. Kemudian berbagai jenis BAL juga mampu menghasilkan enzim dan metabolik yang dapat menghambat mikotoksin. Bisa melakukan biodegradasi, adsorpsi, maupun interaksi yang kemudian mengubah strukturnya. Jadi mikotoksin itu dapat didetoksifikasi atau dihilangkan fungsinya oleh bakteri asam laktat. Jadi enzimnya itu bisa melakukan biodegradasi, bisa memotong-motong, kemudian bisa menjerap gitu ya, mengikatnya. Ada juga yang kemudian metabolitnya ini menempel pada mikotoksin sehingga struktur 3 dimensinya akan berubah, sisi aktifnya akan tertutupi sehingga efek racunnya juga dapat dihambat. Kemudian nanti bisa dicerna, bisa disaring oleh liver dan kemudian dikeluarkan lewat urin.
Buat Anda yang hobi mengkonsumsi susu fermentasi, lebih baik untuk diteruskan ya, untuk mengurangi efek mikotoksin dalam tubuh kita. Bismillah, ikhtiar. Kemudian teknologi lain yang bisa menghambat produksi mikotoksin dan juga pertumbuhan jamurnya adalah iradiasi. Ini ada jurnal tahun 2013 diketahui bahwa fungal contamination pada biji jagung itu dapat menurun dengan signifikan dengan semakin meningkatnya dosis iradiasi. Sensitivitasnya yang paling sensitif adalah penicillium, diikuti fusarium dan aspergillus. Dengan dosis 1,7 kg saja sudah bisa menginaktivasi penicillium. Tapi kalau mau menginaktivasi aspergillus butuh sekitar 4,8 kg. Jadi yang paling sensitif itu penicillium, yang paling kurang sensitif adalah aspergillus. Kemudian sumber dari materi saya ini adalah PowerPoint dari Profesor Sarjono dari FTB UGM serta berbagai jurnal. Sebenarnya ada berbagai macam metode lain yang bisa digunakan untuk menginaktivasi jamur dan menghambat produksi mikotoksin. Kalau Anda tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini, kita bisa melihat berbagai jurnal. Misalnya Anda nanti mau S2 di UGM misalnya dengan topik inaktivasi mikotoksin itu juga, atau inaktivasi jamur itu juga bisa. Saya menemukan banyak sekali jurnal, tapi hanya beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Buat yang tertarik untuk belajar, bisa belajar lebih lanjut. Selamat melanjutkan belajar.